Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi persamaan kuadrat bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama memahami bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota bilangan real atau bilangan nyata. Nah, pada bentuk umum persamaan kuadrat ini, A ini merupakan koefisien dari X pangkat 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X dan C-nya adalah konstanta. Di sini untuk A ini memang tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Ketika A-nya 0, maka ini nanti tidak akan lagi menjadi bentuk persamaan kuadrat. Yang ada adalah bentuk persamaan linier. Di kelas 7 dan kelas 8 kalian juga sudah mempelajari tentang persamaan. Namun bedanya pada saat kelas 7 dan kelas 8 kalian mempelajari tentang persamaan linier. Nah, ini agak berbeda. Persamaannya adalah persamaan kuadrat. Kalau persamaan linier, pangkat tertingginya adalah 1. Misalkan X tambah 5 sama dengan 10. X di situ berarti variabelnya yang berpangkat 1. Itu berarti linier. Atau X tambah Y sama dengan 10. Berarti itu persamaan linier dua variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, kalau kalian lihat sekarang bentuk persamaan kuadrat. Pangkat tertinggi dari variabelnya yang tadi sudah kalian lihat ini variabelnya kita gunakan X. Pangkat tertingginya itu 2, X pangkat 2. Kemudian turun ada X. Maka cirinya bisa kalian lihat lagi, bisa kalian lihat dengan jelas bahwa ketika ada persamaan kuadrat maka pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Mari kita lihat contoh untuk bentuk persamaan kuadrat. Nomor 1, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini jelas ya, bentuknya sama dengan bentuk umum, maka ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat koefisien dari masing-masing variabel atau menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya koefisien dari variabel X pangkat 2, berarti bilangan yang nempel di depan variabel X pangkat 2. Di situ tidak terlihat bilangannya berapa, artinya itu adalah nilainya 1, maka A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya, B adalah koefisien yang nempel di variabel X, berarti bilangannya adalah 5. Kemudian C berarti konstantanya, dia nilainya adalah 6. Nomor 2, 3X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari lagi A-nya berapa, B dan C-nya juga berapa. Nah, A-nya berarti 3 karena nempel di depan X pangkat 2, kemudian B-nya adalah negatif 2. Di bawah ya tanda negatifnya, kemudian C-nya adalah 8. Nomor 3, 2X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 5. Nomor 3 ini juga merupakan persamaan kuadrat, karena pangkat tertingginya adalah 2. Bedanya,
ini tidak mirip dengan bentuk umum. Nah, berarti kita harus merubah dulu persamaan yang nomor 3 ini menjadi bentuk umum. Bentuknya menjadi 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Perlu diingat ya, materi yang di kelas 7 dan kelas 8. Nah, 5-nya berubah ya, tandanya jadi negatif 5. Dengan demikian, maka nilai A-nya berarti sama dengan 2, kemudian B-nya 3, dan C-nya negatif 5. Nah, yang terakhir nomor 4. Wah, ini tidak terlihat bentuk pangkat 2-nya awalnya. Ada X dalam kurung X tambah 5 kurang 2 sama dengan 0. Dilihat baris keduanya ya. Perhatikan dari mana X pangkat 2 kita kalikan. X kali X jadi X pangkat 2. Kemudian X kali 5 jadi 5X. Nah, disitu jadi ada X pangkat 2 tambah 5X. Kurangi 2. Kenapa 2-nya tidak dikalikan X? Ingat, yang dikalikan dengan X yang bagian depan itu hanya yang di dalam kurung saja. Nah, jadi kalau sekilas kalian melihat ini sepertinya bukan merupakan persamaan kuadrat karena tidak berpangkat 2. Namun, ternyata ketika kita mengoperasikan dengan perkalian, terbentuklah bentuk persamaan kuadrat. Nah, dengan demikian di sini bentuknya menjadi x kuadrat tambah 5x kurang 2 sama dengan 0. A-nya berarti bernilai 1, B-nya 5, C-nya negatif 2. Berikutnya masuk penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 biasa disebut dengan akar persamaan kuadrat, yaitu pengganti variabel X sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Artinya ketika ada soal tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat, berarti kalian mencari berapa nilai X-nya kalau di situ variabel X. Kalau variabelnya Y, berarti berapa nilai Y-nya. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Yang pertama, persamaan harus dinyatakan dalam bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang kedua, dari persamaan AX dengan cara mengganti nilai A, B, dan C, langsung kita gunakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat C, atau biasanya ini disebut rumus ABC, atau ada juga yang menyebutkan rumus berikut adalah rumus kuadratik. Rumus kuadratik atau rumus ABC-nya adalah, kita baca dalam kotak itu, X1, 2. Ini maksudnya X1 atau X2, yaitu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Karena persamaannya sudah dalam bentuk umum, berarti kita bisa langsung menentukan nilai A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya 3, dan C-nya negatif 10. Langkah berikutnya, kita siapkan rumusnya X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lalu kita ganti nilai A, B, dan C-nya. X1, 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar dari 3 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali negatif 10 per
2 kali 1. Contoh Maka 1, X1, tentukan 2 sama penyelesaian dengan negatif dari 3, X kita tuliskan kuadrat negatif 3 tambah plus minus 3X 3 kurang pangkat 2 10 berarti sama 9, dengan 0. ditambah, kenapa tambah? Kan di situ Ketemu ada negatif X1, 2 kali sama dengan negatif negatif 3 plus 4 minus kali akar 1, dari 4, 4 kali 10, 49 per 40, 2. per 2 kali 1 nilainya Berikutnya, 2. Tanda plus minus kita pisahkan, artinya X1 sama dengan negatif 3 tambah akar 49 per 2. Atau X2-nya sama dengan negatif 3 dikurangi akar 49 per 2. Kita cari X1 dulu. Berarti X1 sama dengan negatif 3 ditambah akar 49 adalah 7 per 2. Negatif 3 tambah 7, berapa hasilnya? X2 sama dengan negatif 3 dikurangi 7 per 2. Berapa negatif 3 kurang 7? Maka X2-nya sama dengan negatif 10 per 2. Negatif 10 dibagi 2, berarti hasilnya X2-nya adalah negatif 5. Jadi, akar dari X kuadrat ditambah 3X kurangi 10 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 5. Jadi, X1-nya sama dengan 4 per 2. 4 dibagi 2, nilainya adalah 2. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan akar penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat kurangi 3x kurang 9 sama dengan 0. Persamaannya 2x kuadrat kurang 3x kurang 9 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 3, dan C-nya negatif 9. Langkah berikutnya kita gunakan rumus ABC ya. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita ganti nilai A, B, dan C-nya. Nah, kalian perhatikan di sini di dalam rumus negatif B. Dan kita punya nilai B-nya juga negatif. Di situ ada negatif 3, maka kita tuliskan X1, 2 sama dengan, perhatikan ya, negatif dalam kurung negatif 3. Negatif yang pertama itu bawaan dari rumusnya. Kemudian berikutnya yang di dalam kurung negatif 3 adalah nilai B-nya. Paham ya? Tambah plus minus akar dari B kuadrat negatif 3 pangkat 2 kurangi 4 rumusnya kali A-nya 2 kali 2 kali C-nya negatif 9. Berarti diganti di situ negatif 9 per 2A. Berarti 2 dikali A-nya bernilai 2. Berarti 2 kali 2. X12 sama dengan, nah tanda negatifnya hilang karena negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti situ tinggal ada angka 3. 3 plus minus akar dari tadi ada negatif 3 pangkat 2. Berarti nilainya negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. Kemudian ditambah 72. Dari mana tambah 72? Kenapa tambah? Di situ ada negatif di depan 4 dan satu lagi ada negatif di depan 9. Negatif kali negatif kan positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 9 adalah 72 per 4. 4 dari mana? Tadi ada 2 kali 2. X12 berikutnya berarti kita sama dengan pisahkan. 3 Berarti plus minus akar X1 dari sama 72 dengan tambah 3 9 itu ditambah 81 9 per per 4 4. atau X12 X2 sama dengan 3 3 plus dikurangi minus akar 9 per 81 itu nilainya 4. adalah 9 per 4. Jadi X1 sama dengan 3 tambah 9, 12 kan? Berarti X1 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 nilainya adalah 3. Atau X2-nya sama dengan negatif 6 per 4. Negatif 6 dibagi 4.
Berarti hasilnya adalah negatif 1, 1/2 atau negatif 1,5. Jadi, akar persamaannya adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 1/2. Demikian pemaparan materi persamaan kuadrat untuk bagian yang pertama pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.